Real Madrid bersiap menyusun simfoni baru yang mega. Di garis depan, manajemen Los Blancos mulai membuka pembicaraan untuk memboyong Dusan Vlahovic secara gratis, mengingat kontraknya di Juventus segera habis tanpa kesepakatan baru. Meski dipantau Milan, Barcelona hingga Bayern Munchen, pesona Madrid menjadikannya kandidat terkuat untuk mengamankan tanda tangan striker berusia 26 tahun tersebut. Sementara itu di lini tengah badai transfer berembus dari Manchester City, seiring rencana kepergian Pep Guardiola. Calon suksesornya, Enzo Maresca, dilaporkan ingin memboyong Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai mencapai 100 juta euro. Menariknya, rencana reuni duo Enzo ini justru membuka jalan bagi Real Madrid untuk memulangkan Rodri ke Spanyol, memanfaatkan sisa kontrak sang gelandang jangkar yang menyisakan 1 tahun lagi di Etihad. Kisah kebangkitan Manchester United musim ini resmi melahirkan pahlawan sejati. Bruno Fernandes dinobatkan sebagai EA Sport Player of the Season setelah memimpin Setan Merah bangkit hingga finish di posisi ketiga demi mengamankan tiket Liga Champions. Sang kapten tampil magis dengan torehan 8 gol dan 20 assist, menyamai rekor legendaris dari Henry dan Kevin De Bruyne, serta melampaui rekor klub milik David Beckham. Saat menerima penghargaan, Bruno dengan rendah hati menyatakan bahwa rekan setimnya bahwa trofi individu ini adalah buah kerja keras bersama, karena tanpa gol dari mereka, ia tidak akan memegang penghargaan tersebut. Pelatih Michael Carrick turut memuji konsistensi dan kepemimpinan luar biasa Bruno yang memberi dampak besar bagi pemain muda. Unggul dalam pemungutan suara atas Erling Haaland dan Declan Rice, Bruno kini bersanding dengan legenda elit United seperti Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney yang pernah merengkuh tata serupa. Manchester United lagi ogah sekedar jadi penonton di bursa transfer. Di bawah kendali Michael Carrick yang akhirnya resmi dipermanenkan, Setan Merah dikabarkan siap bakar duit demi merajut kembali kejayaan di Liga Champions. Kepergian Casemiro jelas menyisakan ruang kosong yang menuntut pasukan energi baru yang lebih dinamis. Langkah pertama Carrick terbilang sangat ambisius. Radar transfer mereka sekarang mengunci dua nama besar, Sandro Tonali dari Newcastle dan Ederson milik Atalanta. Tonali, dirijen asal Italia dengan 50 lebih penampilan musim ini, dipandang punya visi magis yang selaras banget sama filosofi permainan Carrick. Ambisi United makin membara memanfaatkan celah Newcastle yang terancam absen dari Eropa, meski merayu klub itu buat melepas aset berharganya tentu butuh tebusan yang gak sedikit. Sementara itu Ederson jadi pelengkap simfoni yang ideal. Gelandang Brasil berusia 26 tahun itu lagi berada di puncak performa bersama Atalanta. Walau Atletico Madrid sempat mencapai kesepakatan personal, United siap menikung dengan tawaran fantastis 45 juta euro. Kalau skenario ini buntu, manajemen juga sudah menyiapkan opsi cadangan seperti Carlos Baleba dari Brighton, Adam Wharton hingga Elliot Anderson agar skuad rampung sebelum tur pramusim bergulir. Riuh rendah di Anfield kini berubah jadi ketegangan yang puitis namun getir. Drama lama seolah berulang, mengingatkan kita pada perseteruan klasik antara Cristiano Ronaldo dan Erik ten Hag di Manchester United dulu. Kali ini, panggung dingin itu menjadi milik Mohamed Salah dan sang juru taktik Arne Slot. Melalui unggahan di media sosialnya, Salah sempat mencurahkan isi hatinya yang menyiratkan ketidakpuasan mendalam terhadap strategi Slot. Ia menegaskan kalau Liverpool harus segera kembali pada identitas permainan menyerang ala heavy metal yang ditakuti lawan, sebuah prinsip yang menurutnya mutlak bagi siapapun yang berseragam The Reds. Keresahan ini memuncak karena ia mulai sering menghuni bangku cadangan sampai merasa seolah-olah dikorbankan demi skema baru tim. Aksi belak-belakan ini memicu reaksi keras dari legenda klub, Jamie Carragher. Ia menilai kalau Salah bertindak egois karena menjatuhkan bom kontroversi di saat Liverpool lagi fokus berjuang mengamankan tiket ke Liga Champions. Carragher bahkan menyamakan situasi ini dengan momentum saat Ronaldo mengkritik habis-habisan manajemen United dan Ten Hag sebelum akhirnya angkat kaki ke Al Nassr. Akhirnya, ego dan taktik sekarang lagi berbenturan keras di Merseyside. Dunia sepak bola baru aja disuguhi malam paling emosional dari seorang Cristiano Ronaldo. Gak cuma borong 2 gol indah yang bikin stadion pecah, tapi momen setelah peluit panjang itulah yang benar-benar menyentuh hati. Sang legenda langsung berlutut dan nangis histeris di tengah lapangan, menumpahkan segala tekanan dan kritikan yang selama ini dia pendam sendiri. Uniknya, di tengah tangisannya, Ronaldo sempat-sempatnya melakukan selebrasi unik sambil kasih gestur lucu ke tribun, seolah bilang ke para pengkritik buat silakan ngomong lagi. Momen yang manusiawi banget ini, perpaduan antara luka, tawa, dan kepuasan,
seketika viral dan langsung jadi kiblat jutaan orang. Mulai dari anak kecil, fans, sampai konten kreator global langsung ramai-ramai bikin video tiruan selebrasi tersebut. Kita semua akhirnya diingatkan kalau keindahan sepak bola itu bukan cuma soal trofi, tapi gimana cara seorang manusia bangkit dan senyum lagi setelah dihantam badai. Kabar mengejutkan datang dari Merseyside. Liverpool dikabarkan bakal menyudahi kerjasama dengan Arne Slot dan langsung menunjuk bos Bournemouth Andoni Iraola sebagai suksesornya. Direktur olahraga Liverpool, Richard Hughes, disebut-sebut kepincut berat sama magis Iraola yang sukses bawa The Cherries nangkring di papan atas. Kebetulan kontrak pelatih Spanyol itu habis akhir Juni, jadi Liverpool bisa mengamankannya secara gratis tanpa uang kompensasi. Keputusan ekstrim ini diambil setelah Slot dinilai gagal total musim ini. Padahal, manajemen udah modalin dana fantastis sampai 10,5 triliun rupiah buat belanja pemain. Sialnya, The Reds justru kehilangan trofi Liga Inggris, tersingkir di 16 besar UCL, dan kandas di perempat final Piala FA. Walau jurnalis senior Jam sempat nge-tweet kalau posisi Slot sebenarnya masih aman, rumor pemecatan sudah terlanjur liar dan Anfield tampaknya siap memulai era baru bersama Iraola. Stamford Bridge bersiap menyambut badai revolusi. Setelah musim yang luluh lantak tanpa panggung Liga Champions, Chelsea menolak pasrah. Di bawah kendali penuh Xabi Alonso sebagai manajer anyar, mereka sedang menyusun sebuah mahakarya ambisius, menyatukan Kylian Mbappe dan Victor Osimhen di lini serang. Alonso dikabarkan telah meminta manajemen menjadikan Mbappe sebagai poros peradaban baru The Blues. Dana fantastis sebesar 150 juta euro siap dilesatkan ke Madrid demi merayu sang mega bintang Prancis yang hubungannya dirumorkan sedang retak di sana. Chelsea bahkan bergerak senyap mendekati ibu kandung Mbappe untuk memaparkan cetak biru masa depan tim. Tak berhenti di sana, nama Victor Osimhen yang tampil meledak di Galatasaray juga dibidik untuk melengkapi duet impian ini. Alonso membayangkan agresi mematikan dari Mbappe Osimhen sebagai jawaban mutlak untuk mengakhiri kutukan nomor 9 di Stamford Bridge. Kehadiran Alonso dengan tangan besi dan karisma menterengnya diharapkan mampu membungkam ego ruang ganti, menghapus budaya manja, dan menyudahi kekacauan panjang era Bluco. Ini adalah perjudian besar untuk menghidupkan kembali mentalitas juara yang sempat menguap. Aroma nostalgia yang pekat berembus dari Spanyol. Jose Mourinho dikabarkan sedang berajut jalan pulang ke Real Madrid untuk menggantikan Alvaro Arbeloa.